Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada hadis yang ke-220 dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi, wa Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu qala, dan dari Adi bin Amirah Al-Kindi yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, barang siapa dari kalian yang kami tugaskan untuk mengerjakan suatu perkara, fakata mana mekhiyatan fama fauqahu, lalu dia menyembunyikan seutas jarum atau yang lebih kecil daripada itu, kana ghululan yati bihi yaumal qiyamah, adalah termasuk gulul, pencurian haram, harta haram. Yati bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dia sembunyikan tersebut. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anzuru ilaihi faqal, maka berdirilah seorang lelaki yang berkulit hitam dari kalangan Ansar, ka'anni anzuru ilaih, seolah-olah aku melihatnya. Dia berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, dia berdiri, dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqbal anni amalaka. Qala wa malak.
Dia katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkenankan aku menerima tugas yang engkau berikan. Yani berikanlah aku tugas. Qal wa malak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada apa denganmu? Yani kenapa engkau hendak meminta tugas? Naam. Qal, kemudian orang tersebut berkata, sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Aku mendengar engkau bersabda demikian dan demikian. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana aquluhul an. Sekarang aku tegaskan apa yang aku sampaikan tadi. Kata Nabi, man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa kathirihi, fama utiya minhu akhadha wa manuhiya anhu intaha. Barang siapa yang kami pekerjakan dia untuk suatu pekerjaan, falyaji biqalilihi wa kathirihi, maka hendaklah dia mengerjakannya banyak ataupun sedikit. Dia membawa pekerjaan itu sebaik-baik mungkin, dia tunaikan. Fama utiya minhu akhadha, dan apa yang diberikan kepadanya, akhadha, dia boleh mengambilnya. Wa manuhiya anhu intaha, dan apa yang dilarang darinya, maka intaha, dia tidak boleh mengambilnya. Nah, ya, barang siapa yang mengambil sesuatu yang tidak diizinkan dalam pekerjaan yang diembankan kepadanya, itu termasuk gulul, termasuk harta haram, termasuk harta haram. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya berbuat khianat, mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Apakah amanah itu berupa benda ataukah berupa wasiat? Nah, ala kulli hal, amanah, barang siapa yang menyia-nyiakan amanah atau mengkhianati, tidak melaksanakan amanah sebagaimana mestinya, maka ini termasuk pengkhianatan terhadap amanah. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Dalam perkara ini mencakup semua urusan. Apakah dalam sebuah pekerjaan seseorang diberikan suatu tugas untuk bekerja atau untuk mengerjakan suatu pekerjaan, lalu dia tidak mengerjakan pekerjaan itu sebaik-baiknya, tapi dia asal saja, atau bahkan mungkin dia mengambil keuntungan dari pekerjaan yang diberikan kepadanya. Ini haram pada satu sisi, termasuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Maka secara umum kita katakan bahwa faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah haram menyia-nyiakan amanah. Haram menyia-nyiakan amanah. Yang kedua, faedah yang kedua,
Dari hadis yang mulia ini ada anjuran untuk melaksanakan suatu tugas dengan sebaik-baiknya, tugas yang diberikan kepadanya. Apakah tugasnya sebagai seorang pelajar, ataukah sebagai seorang pengajar, ataukah sebagai juru tulis, ataukah diserahkan tugas untuk mengelola suatu perusahaan. Ala kulli hal, tugas apapun yang diberikan kepadanya, maka dianjurkan bagi dia untuk menunaikan sebaik-baik mungkin. Maka Rasulullah mengatakan falyaji biqalilihi wa katsirihi. Maka hendaklah dia menunaikannya, banyaknya atau sedikitnya. Yakni dia berusaha semampu dia untuk menunaikan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, yakni seorang penguasa atau orang yang mempunyai suatu urusan, boleh baginya untuk mewakilkannya kepada orang lain. Boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain. Sebagaimana telah pernah kita singgung pada pelajaran-pelajaran yang lalu, yakni seorang dia boleh mewakilkan, dan pada umumnya dalam perkara-perkara muamalah itu bolehnya ada perwakilan. Walaupun dalam perkara-perkara tertentu ya, sedikit sekali yang tidak boleh ada perwakilan. Nah, seperti kalau dalam jual beli boleh ada perwakilan. Begitu pula di dalam menunaikan wasiat boleh juga ada perwakilan, dan seterusnya. Nah, dan posisi wakil yang diwakilkan kepadanya itu, ya, posisinya sama dengan yang mewakili, ya, sama dengan yang memberikan perwakilan. Posisi orang yang diberikan tanggung jawab, yang dijadikan sebagai wakil dalam mengurus suatu urusan, itu posisinya sama dengan orang yang memberikan kepadanya perwakilan. Status hukumnya sama. Keputusan hukum yang dia putuskan itu sama dengan keputusan hukum yang diputuskan oleh orang yang memberikan kepadanya perwakilan itu. Ya, misalnya dalam suatu perusahaan ada seorang direktur, dia memberikan perwakilan kepada seorang manajernya untuk mengurus satu suatu bagian. Maka keputusan manajer dalam bagian tersebut status hukumnya sama dengan keputusan yang diputuskan oleh direktur. Nah, paham ya? Baik. Kemudian berikutnya dalam hadis yang mulia ini ada haram berbuat gulul. Haram berbuat gulul. Gulul yang kita maksudkan adalah dia mengambil harta tanpa izin dalam suatu pekerjaan yang dia kerjakan. Dan ini telah berlalu ya. Telah berlalu beberapa pembahasan tentang perkara ini. yakni ketika misalnya seseorang dia diberikan suatu tanggung jawab lalu dia kerjakan, tapi kemudian dari apa yang dia kerjakan itu dia mengambil manfaat. Dia mengambil manfaat. Maka ini apa? Gulul. Ini harta yang diambil ini gulul. Sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat untuk mengambil zakat, ya, narik zakat dari daerah-daerah tetangga. Begitu di dalam pekerjaannya itu
Orang-orang memberikan zakat kepadanya dan ada juga yang memberikan hadiah kepadanya. Iya. Setelah dia sampai di hadapan Rasulullah, dia serahkan zakat kepada Rasulullah dan dia katakan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkari. Ya. Rasulullah ingkari. Dan Rasulullah katakan apa yang dia lakukan itu termasuk daripada gulul, harta haram. Kalau sekiranya memang dia itu mau diberikan hadiah oleh orang, kenapa dia tidak duduk di rumahnya saja supaya orang datang berikan hadiah? Tapi sebab dia diberikan hadiah karena dia sedang menjalankan tugas, ya. Maka hadiah itu bagian dari tugas yang dia diberikan amanah. Haram hukumnya. Seperti ada kalau zaman sekarang ini biasanya pegawai-pegawai ya. Pegawai-pegawai datang untuk audit. Ya, kepala-kepala bidang misalnya datang atau bagian-bagian tertentu datang ke salah satu instansi untuk periksa manajemennya atau audit. Lalu dalam perjalanan itu dia diberikan hadiah. Berikan hadiah uang makan atau uang transportasi. Ya, misalnya datang periksa ke sekolah. Sekolah sediakan makanan untuk dia. Sekolah kasih dia uang pulang. Kasih dia juga uang ya hadiah lah, kenang-kenangan dan seterusnya. Maka ini haram. Ini haram. Karena dia sedang menjalankan tugas. Dia sedang menjalankan tugas. Nah, sama dengan guru. Seorang guru, dia jadi guru. Dia digaji oleh pemerintah atas pekerjaannya menjadi guru. Tetapi di samping itu dia ambil pungutan. Ya, diambil pungutan. Atau dia diberikan hadiah oleh siswa. Ya, ini haram, gulul. Harta ini termasuk harta gulul. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa barang siapa man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu. Ya, barang siapa yang kami pekerjakan dia untuk suatu pekerjaan lalu dia menyembunyikan seutas jarum saja atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, na'am, kana gululan. Maka yang demikian itu adalah gulul, haram. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, dia akan datang dengan membawa harta tersebut pada hari kiamat. Nah, maka hadis ini jelas sekali ya, termasuk diantaranya larangan dari kezaliman terhadap harta orang lain. Nah, sesuai dengan judul bab, yaitu haramnya berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hak orang yang terdolimi atau yang dizolimi. Nah, selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar ibn al-Khattab yang Allah telah meridainya, dia berkata, lamma kana yaumu Khaybar, tatkala perang Khaybar terjadi, yakni pada hari terjadinya perang Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahidun wa fulanun syahidun hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahidun. Nah, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yakni ketika pada hari perang Khaybar itu beberapa orang para sahabat, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqbala, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang, faqalu, sambil berkata, fulanun syahid, fulan syahid. Ya, si fulan ini telah wafat, syahid, sebagai syahid. Si fulan ini syahid, gitu. Mereka datang sambil menghitung-hitung orang yang gugur pada perang Khaybar itu,
Dan mereka sebutkan beberapa orang termasuk di situ, oh ini dia syahid, dia syahid, dia syahid. Ya. Nah. Hatta marru ala rajulin. Sampai mereka lewat di seorang lelaki yang sudah wafat ketika itu. Faqalu. Lalu mereka berkata, fulanu syahid. Orang ini syahid. Orang ini syahid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalla inni ra'aituhu fin nar fi burdatin ghallaha au aba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Ketika sahabat lewat di orang yang terakhir mereka sebutkan ini, dia sudah wafat, lalu mereka katakan fulan ini syahid. Didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali ucapan mereka. Kata Nabi, la, kalla, tidak. Orang ini tidak syahid. Ini ra'aituhu fin nar. Sesungguhnya aku melihat dia di neraka. Aku lihat dia di neraka. Fi burdatin ghallaha atau aba'ah. Yani apa? Karena dia berkhianat, dia melakukan gulul. Ya, gulul yakni mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dia mengambil sebuah mantel secara gulul. Secara gulul. Atau sebuah aba'ah, yakni tameng perang, ya. Nah, dia mengambilnya secara gulul. Sebelum dibagi, dia sudah ambil, dia curi. Dia lakukan mengambil harta dengan cara yang tidak benar, yakni haram. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis Umar ibn al-Khattab ini disebutkan dengan lafaz yang lain, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa inni ra'aituhu finnar, sungguh aku melihat orang ini di neraka. Sahabat penasaran, ya. Maka mereka pergi ke orang itu cari. Ternyata mereka dapati dia melakukan gulul, mengambil harta rampasan perang sebelum harta rampasan perang itu dibagi. Nah, maka di sini ada beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada umat ini, yakni Allah menghalalkan ganimah, harta rampasan perang bagi mereka. Yakni harta rampasan perang itu Allah halalkan bagi umat Islam. Dan ini merupakan kekhususan umat Islam. Umat-umat sebelumnya itu tidak boleh ambil harta rampasan perang. Kalau mereka berperang, lalu mereka dapati harta rampasan perang, maka biasanya mereka kumpulkan di tanah lapang. Setelah terkumpul semua harta-harta itu, nanti api turun dari langit untuk membakar, ya, harta tersebut. Adapun umat Islam, Allah muliakan mereka. Allah berikan kepada mereka kenikmatan dan karunia sampai Allah halalkan kepada mereka harta rampasan perang. Nah, tetapi harta rampasan perang itu halal bagi mereka dengan pembagian yang dilakukan oleh penguasa atau oleh panglima perang. Ya. Sebelum dibagi itu haram, tidak boleh diambil. Tidak boleh apa? Diambil. Nah, yang kedua, faedah yang kedua, mengkhianati harta milik umum, ya, atau harta baitul mal, atau harta-harta yayasan misalnya. Nah, dalam bentuk apapun, termasuk pencurian, dan dia dianggap sebagai dosa besar.
harta umum ya. Nah, di sini kita katakan harta umum karena ganimah, harta rampasan perang itu sebelum dibagi dia masih umum. Dia masih milik umum yang harus dibagi oleh panglima. Nah, kalau dia masih dalam bentuk seperti itu sudah diambil, maka dia mendapatkan hukuman seperti ini, maka ya kesimpulannya adalah mengambil harta yang bersifat umum itu, yang masih bersifat umum dengan cara yang tidak benar, itu masih termasuk apa? Pencurian. Termasuk pencurian. Nah, maka kita katakan termasuk di dalamnya juga apa? Harta-harta yang bersifat yayasan atau panti asuhan atau yayasan, ya. Orang buat panti-panti sosial, kemudian dia mengambil dana bersifat umum, atau dia mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan donasi atas nama anak-anak yatim misalnya. Ini harta umum, tidak boleh diambil oleh pribadi tertentu, baik pengelolanya ataupun oleh apa pengurus-pengurusnya, tidak boleh. Itu harta yang bersifat umum, ya, kecuali ya, dengan cara-cara yang dibenarkan, misalnya dia mengambil sebatas gaji yang dia apa bekerja di situ, ya. Selebihnya tidak boleh dikuasai oleh per orang, tidak boleh, karena ini harta yang bersifat umum. Bila mana dia menguasainya, ya, secara pribadi, maka ini termasuk pencurian. Termasuk apa? Pencurian, dan ini haram hukumnya. Nah, maka bahaya ya bagi orang-orang yang mendirikan yayasan-yayasan yang berkaitan dengan dana, berkaitan dengan uang. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, haramnya berbuat gulul di medan perang. Haramnya berbuat gulul di medan perang. Nah, ketika terjadi peperangan secara syar'i, ya, walaupun dia punya amalan bahwa dia sedang berperang, ya, amalan berperang ini amalan besar, tetapi kalau dia kotori amalan tersebut, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menghalangi dia, ya, menjadi seorang yang syahid, maka ini bahaya baginya. Di antara perkara-perkara yang menghalangi itu seperti gulul, dia melakukan gulul dalam medan perang, atau dia berperang tapi dia membawa kesyirikan dalam peperangan, menggunakan jimat, ya, dan seterusnya. Penghalang-penghalang dia daripada apa? Syahid, mendapatkan pahala sebagai orang yang mati syahid. Nah, maka ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, di sini kita beri catatan penting ya. Kalau dikatakan ustadz, kok bisa ya orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini bukan hanya sekedar menemani Rasulullah untuk makan, tidur, jalan-jalan, bukan, tapi bahkan dia menemani Rasulullah dalam medan perang. Ya, kok bisa? Dia sedang bersama dengan Rasulullah, yang tentu bersama dengan Rasulullah mendapatkan apa kedudukan yang tinggi. Di samping itu dia juga berperang bersama Rasulullah, ya, berlipat-lipat ganda dia mempunyai kedudukan. Tetapi kok bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni ra'aituhu finnar." Aku melihatnya di neraka. Nah, maka kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya kuasa, tidak punya hak-hak uluhiyah, tidak punya hak-hak rububiyah, apalagi sampai berhak untuk menentukan seseorang secara ijtihad bahwa orang itu masuk surga atau masuk neraka. Rasulullah tidak punya hak untuk itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menunjuki manusia kepada jalan-jalan keselamatan. Maka di antara orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, ada yang memilih jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah. Mereka serius di dalamnya, bersungguh-sungguh, ikhlas menjalaninya. Maka
Mereka inilah orang-orang yang menempuh jalan keselamatan. Tapi juga ada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak menempuh jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah. Maka di sekitar Rasulullah banyak sekali orang-orang munafikun, banyak sekali orang-orang kafir, ya, dan banyak juga orang-orang yang melakukan hal-hal yang semacam ini, ya. Ini kalau di dalam riwayat yang lain, ya, orang yang mati dalam peperangan kemudian dia melakukan gulul dan Rasulullah katakan bahwa dia di neraka, ini namanya kirkirah. Namanya apa? Kirkirah. Disebutkan namanya dalam riwayat yang lain, ya. Naam. Baik. Sama seperti terkadang ada iskal dalam pemikiran kita. Kadang-kadang kita lihat orang, ya, anak-anak pesantren, lulusan pesantren. Tapi kok tidak semua orang yang lulusan pesantren itu dia baik. Ada bahkan kadang-kadang kita lihat orang lulusan pesantren tapi, ya, dia demikian dan demikian, tidak sejalan dengan apa yang ada dalam pemikiran kita. Maka kita katakan pesantren itu bukan tempat untuk memberikan tiket surga, bukan. Tetapi pesantren adalah tempat untuk menunjukkan jalan menuju surga, ya. Tempat di mana di situ tempat untuk menunjukkan seseorang jalan untuk menuju surga. Maka orang-orang yang ada di situ, ada di antara mereka yang bersungguh-sungguh menempuh jalan-jalan tersebut dengan ikhlas, serius. Ada pula orang-orang yang memang bermalas-malasan untuk menempuh jalan tersebut. Atau bahkan memang dia sudah ditunjukkan tapi dia malas tahu. Dia mengabaikan. Dia apa? Mengabaikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersusah-susah payah, bersungguh-sungguh, berkorban di jalan-jalan kami, maka kami akan berikan dia hidayah, petunjuk kepada jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa ana bi Qatada Al-Harith bin Rabi' ibn Rib'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu taala anhu. Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i yang Allah telah meridainya, dia berkata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qama fihim, bahwa suatu ketika beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Fadzakara lahum, lalu beliau menyebutkan kepada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat. Apa yang beliau sebutkan? Yani beliau katakan, annal jihada fi sabilillah wal imana billah afdalul a'mal, bahwa jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah Azza wa Jal afdalul a'mal, adalah sebaik-baik amalan atau amalan yang paling baik, amalan yang paling baik. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, maka berdirilah seorang sahabat lalu dia berkata, wahai Rasulullah. Berdirilah seorang sahabat lalu dia berkata, wahai Rasulullah,
ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayaya. Apakah atau bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Yani jika aku terbunuh di jalan Allah, tukaffaru anni khatayaya, apakah gugur dosa-dosaku? Apakah gugur dosa-dosaku? Nah, gini dia bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sebutkan bahwa jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah itu merupakan amalan yang paling utama. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau aku gugur di jalan Allah, aku mati di jalan Allah, itu dosa-dosaku diampuni? Ini gugur dosa-dosaku. Nah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, gugur dosa-dosamu. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Ini kata Nabi. Perhatikan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya, dosa-dosamu gugur. In qutilta fi sabilillah, apabila engkau terbunuh di jalan Allah, wa anta sabiran, sedang engkau sabar. Engkau sabar. Muhtasiban, dan mengharapkan pahala. Dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqbilun ghairu mudbirin, dan juga dalam keadaan maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur. Nah, jadi kalau engkau berperang di jalan Allah sampai terbunuh, maka dosa-dosamu bisa diampuni oleh Allah apabila dalam peperangan itu engkau bersabar, dan engkau bersabar menghadapi rintangan-rintangan dalam peperangan tersebut, dan engkau dalam peperangan itu semata-mata memang ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah, dan juga engkau dalam peperangan itu tidak lari. Tidak lari, tapi engkau terus maju dalam peperangan tersebut, ya, dengan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, kaifa qulta? Bagaimana pertanyaanmu tadi? Bagaimana pertanyaanmu tadi? Qal, maka sahabat tersebut berkata, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayaya? Apakah atau bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dihapus dosa-dosaku? Dihapus dosa-dosaku. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa ad-daina fa inna Jibrila qala lidzalik. Kata Rasulullah, iya, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika engkau bersabar, engkau mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau maju terus pantang mundur, illa daina. Jadi Rasulullah tegaskan di sini, kecuali utang. Terkecuali utang tidak gugur. Ya. Nah, fa inna Jibril qala lidzalik, karena Jibril barusan katakan kepadaku seperti itu. Jadi tadi waktu Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini di pertama, yaitu Rasulullah hanya berhenti pada
mukbilun ghairu mudbirin. Engkau maju terus pantang mundur, ya. Tapi kemudian Jibril kasih tahu. Ada satu yang illa daina, kecuali utang. Maka Rasulullah tanya lagi kepada sahabat ini. Kaifa qulta? Tadi engkau pertanyaan itu bagaimana? Dia ulang pertanyaannya, Rasulullah berikan jawaban, tapi jawabannya ada tambahan. Ya. Ada tambahan, tidak hanya sampai di engkau maju terus pantang mundur, tetapi ada catatan, yaitu kecuali dain, kecuali utang. Kecuali apa? Utang piutang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka di sini ya ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Maka ikhwan, di sini ada beberapa faedah penting, ya. Ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hendaklah seorang pemimpin mendorong dan memotivasi para sahabatnya agar memperhatikan amalan-amalan yang utama. Nah, seorang guru misalnya, atau seorang imam, seorang pemimpin, seorang tokoh, maka dia hendak mendorong dan memotivasi para sahabatnya, para muridnya untuk memperhatikan amalan-amalan yang utama. Nah, kenapa, ikhwan? Ya karena amalan ini banyak sekali. Problem kehidupan manusia juga banyak sekali. Sementara umur manusia pendek. Sehingga kalau mereka tidak beramal dengan skala prioritas, memprioritaskan amalan-amalan yang utama yang dia ketahui, mana amalan yang nilainya tinggi, kedudukannya tinggi, ya, yang mudah dilakukan tetapi pahalanya besar. Ya, kalau dia tidak menggunakan skala prioritas kayak gitu, maka dia bisa tertinggal. Karena usianya pendek. Sementara problem kehidupannya banyak. Dan amalan juga banyak, beraneka ragam. Ya. Kadang-kadang dia tidak tahu mana amalan yang diprioritaskan. Dia justru beramal, tetapi ibarat orang beramal dengan buang kapak, ambil jarum. Nah, ada orang seperti itu, ya. Sebagaimana kita lihat ada orang kalau dia seperti kisah Juraij, ya, seperti kisah Juraij yang sudah sering kita sebutkan. Nah, maka di sini faedahnya, ya, hendaklah seorang imam pemimpin itu dia mendorong dan memotivasi para sahabatnya atau murid-muridnya untuk memperhatikan amalan-amalan yang utama. Apa gunanya? Ya, gunanya supaya orang beramal dengan skala prioritas. Seorang itu dia beramal dengan apa? Skala prioritas. Nah, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kesungguhan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dalam mencari amalan-amalan yang dapat menghapus dosa. Nah, mereka sungguh-sungguh untuk mencari amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Nah, sebab itu di sini sahabat ini bertanya, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya?" Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah gugur dosa-dosaku? Jadi dia bertanya tentang perkara ini, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Pemahaman dan perhatian para sahabat terhadap keselamatan di negeri akhirat. Nah, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa berjihad fisabilillah
berjihad fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal adalah termasuk ibadah yang paling agung, termasuk ibadah yang paling agung, dan salah satu upaya pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal yang terbaik. Ya, semua ibadah itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita katakan semua ibadah itu adalah merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di antara upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada upaya-upaya yang terbaik. Nah, di antara upaya-upaya yang terbaik ini adalah apa? Jihad fi sabilillah. Apabila memang dia memenuhi kriteria, yaitu apa? Sabiran. Dia bersabar dalam menghadapi rintangan-rintangan dalam peperangan tersebut. Kemudian muhtasib, dia mengharapkan pahala semata-mata. Dan dia apa? Muqbil, ghaira mudbir, dia maju terus pantang mundur. Yang semua itu dengan keikhlasan li'ila'i kalimatillahi azza wa jal, semata-mata untuk apa? Meninggikan kalimat Allah azza wa jal. Bukan dia berperang supaya dikatakan pendekar, atau dia berperang supaya dikatakan mereka adalah dari galangan golongan atau orang-orang yang mempunyai nasab-nasab yang bagus dalam peperangan, para pemberani, ya, atau supaya sukunya terangkat namanya, atau karena dia berperang semata-mata untuk membalas dendam misalnya. Ya, bukan itu. Tetapi dia berperang dengan keikhlasan semata-mata li'ila'i kalimatillahi azza wa jalla, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sabar, dengan mengharapkan pahala dari Allah, dan dengan apa? Maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur. Nah, maka ini termasuk salah satu upaya terbaik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yakni jihad itu mempunyai syarat-syarat. Jihad mempunyai apa? Syarat-syarat. Ya, kalau kita lewati ya pelajaran Bulughul Maram, ada satu bab memang yang disebutkan oleh Al-Hafidh di situ ya tentang jihad. Dan Ana telah menerangkan jenis-jenis jihad, tahapan-tahapannya, hukum-hukumnya, kondisi-kondisinya, telah Ana jelaskan tuntas di pembahasan tersebut. Ya, tidak Ana ulang di sini. Tetapi di sini ya kita sebutkan beberapa syarat yang jelas ya termaktub di dalam hadis. Tersebut dalam konteks hadis. Tersebut dalam apa? Konteks hadis. Yaitu jihad itu mempunyai syarat-syarat. Ya, di antara sebagian syarat-syaratnya itu adalah yang pertama sabar. Sabar. Karena yang namanya berperang itu tidak seperti orang bertamasya. Berperang itu tidak seperti orang piknik. Ya, punya kendala-kendala. Ya, beban-beban. Ya, beban-beban dalam peperangan. Tidur tidak tenang, ya. Kemudian makan tidak bebas, ya. Mandi tidak bebas. Ya, barangkali juga dia menggunakan listrik mungkin tidak bebas karena peperangan, ya. Lampu padam dan seterusnya. Ini dia butuh kesabaran. Mungkin di tengah-tengah peperangan itu ada penyakit-penyakit, atau dia tidak punya peralatan perang. Ketika dia berhadapan dengan musuh yang punya peralatan perang begitu canggih, tapi tidak bisa lagi, apa mau dikata, peperangan telah terjadi. Maka dengan peralatan seadanya dia bersabar, harus bersabar di atasnya. Sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatamannawul aduwa." Janganlah kalian berhayal-hayal untuk bertemu dengan musuh. Jangan minta-minta mau perang, minta-minta mau bertemu dengan musuh, jangan. Fa in laqitumuhum, tapi kalau terpaksa telah bertemu dengan mereka, fasbutu. Dalam lafaz lain dikatakan fasbiru, bersabarlah, kokohlah dalam menghadapi mereka. Fa innal jannata fi dhilali suyuf, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau kama jaa fil hadis,
Kenapa Rasulullah di sini mengatakan la tatamannawul aduwa, jangan berhayal-hayal berhadapan dengan musuh? Karena memang ketika berhadapan dengan musuh dalam medan perang atau ketika terjadi peperangan itu menyulitkan, kondisinya sulit. Ya, ada banyak orang yang ketika dalam kondisi santai senang dia bisa membusungkan dada mengatakan dia pahlawan, ya, dia bisa mengatakan dia orang hebat. Tapi begitu ada peperangan hilang dia, tidak ada jejaknya. Ya, bayangannya pun tidak ada. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Karena memang peperangan itu kesulitan. Maka seorang harus bersabar. Syarat di antara syarat berjihad fisabilillah azza wajal adalah bersabar. 6. Atas berbagai macam kondisi yang menimpanya di jalan perjuangan tersebut. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dalam menjalankan jihad tersebut. Ikhlas dalam berjihad. 6. Semata-mata untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah. Semata-mata untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jihad adalah amalan yang mulia, maka dia membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Keikhlasan yang tinggi. Sebagaimana amal-amal soleh pada umumnya, ya, semuanya membutuhkan keikhlasan. Nah, kemudian yang berikut, tidak boleh melarikan diri dari medan perang. Tidak boleh melarikan diri dari medan perang. Bahkan melarikan diri dari medan perang termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Kecuali sekedar mundur untuk mengatur strategi baru untuk melakukan penyerangan ulang, itu boleh. Tapi kalau peperangan sedang berkecamuk, ya, kemudian dia karena banyak pikiran, ya, ingat istrinya, ingat anaknya, ingat hartanya, lalu cari-cari alasan untuk kabur dari medan perang, nah ini al-kabirah minal kabair. Ini termasuk dosa besar. Maka salah satu syaratnya tidak boleh lari dari medan perang, kecuali sekedar mundur untuk apa? Mengatur strategi untuk melakukan penyerangan ulang. Nah, ini boleh, ya. Nah, tapi ini syarat-syarat yang disebutkan di dalam hadis konteks hadis yang mulia ini. Nah, yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, yakni mati syahid bisa menghapus berbagai macam dosa. Bisa menghapus berbagai macam dosa. Kecuali utang. Kecuali apa? Utang piutang. Utang piutang. Nah, maka di sini kita berikan catatan, ya. Kita berikan catatan bahwa amalan apapun yang dilakukan oleh seseorang sampai jihad sekalipun itu tidak dapat menghapus hak sesama manusia. Tidak dapat menghapus hak sesama manusia. Ini catatan, ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena utang itu adalah hak sesama manusia. Ya. Utang piutang itu hak sesama manusia. Kalau dosa seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, maka Allah hapus. Ya. Allah hapus dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang, ya, taubat atau amalan jihad, ya, dan seterusnya. Tapi kalau hak sesama manusia, maka Allah tidak menghapusnya sampai dia bereskan urusannya itu dengan manusia tersebut, dengan orang yang terkait, ya. Nah, di sini utang piutang itu berkaitan dengan hak manusia. Maka amalan yang dia lakukan setinggi apapun di sini adalah amalan jihad, amalan yang paling tinggi, sarana yang paling terbaik mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, itu tidak dapat digugurkan. Kenapa? Karena utang piutang berkaitan dengan hak orang lain, hak manusia. Harus dia bereskan dengan manusia tersebut, ya. Nah, baik. Kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita tentang perhatian yang serius
tentang utang piutang ya, utang piutang. Nah, ya, utang piutang itu bukan tidak boleh ada. Ya, bahkan dalam Islam dibolehkan ya. Karena ini prinsipnya prinsip ta'awun, tolong menolong. Di situ ada pahala. Bahkan orang yang mengulur untuk membayar utang itu terhitung sedekah. Terhitung apa? Sedekah. Jadi semakin dia orang yang berhutang kepadanya itu misalnya telah disepakati nanti insya Allah bulan sekian bayar. Begitu bulan sekian orang yang mau membayar itu dia katakan maaf saya masih ada kekurangan belum bisa. Lalu dia ulurkan, oh sudah kalau begitu nggak apa-apa nanti bulan depan. Ini terhitung sedekah bagi dia. Semakin dia memaafkan, memudahkan dalam pembayaran hutang itu semakin terhitung pahala terus begitu ke dia. Ya, subhanallah. Ini kedudukannya tinggi. Ya, meskipun demikian, ya Islam mengatur ya. Ada bab rahan, gade, ada bab dain, utang piutang. Ini semua perkara-perkara yang mubah dalam agama. Karena di dalamnya dibangun di atas prinsip apa? Ta'awun, tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi persoalannya, ya orang yang berhutang, ya dia harus tahu bahwa ini hak orang lain. Dia harus berusaha semampu dia untuk membayar utangnya. Ya, dia harus tahu karena itu adalah hak yang berkaitan dengan orang lain. Jangan dia sengaja, jangan dia sudah punya kemampuan, tapi dia sengaja untuk tidak menyelesaikannya. Ya, ini pertanggungjawabannya nanti sampai di akhirat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat itu menolak untuk melakukan sholat terhadap jenazah sebagian para sahabat yang masih punya utang piutang, ya, yang masih punya utang piutang. Nah, ala kulli hal ini hak-hak yang berkaitan dengan hak manusia. Kenapa Imam Nawawi menyebutkan hal hadis-hadis ini di bab ini? Apa korelasinya? Ya korelasinya ada dengan penggalan pada judul bab, yaitu apa? Wal amri biraddil madzalam. Perintah untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi, ya, orang yang punya hak, yakni mengembalikan hak orang lain, hak orang lain yang diambil, perintah untuk mengembalikannya. Ya, nah termasuk di sini apa? Menunaikan utang piutang, yakni mengembalikan hak orang. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna naktafi bihadzal dars. Ya, kita cukupkan pelajaran kita pada malam ini sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.